Namaku Nurul, usiaku 29 tahun, dan malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku berdiri di depan cermin kamar kos sempit di Gang Melati, Kecamatan Ciputat, sambil menatap pantulan diriku sendiri yang terasa asing. Lampu neon di luar jendela berkedip pelan. Jam di ponselku menunjukkan 22,47 WIB. Jumat, 12 Januari tahun 2018. Waktu di mana sebagian orang sedang menutup hari dengan doa. Dan aku justru bersiap menyambut dosa yang sama. Lagi dan lagi. Gaun hitam itu kembali kupakai, bukan karena aku menyukainya, tapi karena gaun itu selalu menghasilkan uang paling banyak. Aku cuma numpang hidup, Tuhan, bisikku pelan, sambil merapikan rambut yang sengaja kubiarkan terurai. Aku bukan wanita baik-baik, tapi aku juga bukan wanita jahat. Aku bekerja sebagai lady companion di sebuah klub malam di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Tugasnya sederhana, menemani, tersenyum, mendengarkan, dan membuat para pria kaya merasa dihargai. Tidak lebih, tidak kurang, setidaknya, tapi itu yang selalu kuucapkan untuk menenangkan hati sendiri. Orang tuaku di kampung tak pernah bertanya dari mana uang itu datang. Mereka hanya bertanya kapan uang itu dikirim. Ibu Darmi selalu berkata dengan suara datar, "Nurul, listrik mau diputus. Firman butuh uang buat motor. Angga mau daftar kerja." Dan aku selalu menjawab, "Iya, Bu." Nurul usahakan. Aku anak pertama, tulang punggung keluarga. Dan di dunia nyata, itu berarti aku tidak punya hak untuk lelah. Sore itu, sebelum berangkat kerja, aku baru saja turun dari angkot ketika melihat seseorang berdiri di depan rumah kontrakan sebelah. Seorang pria berbaju koko putih bersih, dengan sorban tipis di leher, wajahnya tenang, dan sorot matanya, entah kenapa, berbeda. Bukan tatapan yang menilai, bukan tatapan yang menginginkan. Tatapan itu seperti mendoakan. "Assalamualaikum," ucapnya ramah saat matanya bertemu denganku. Aku refleks menunduk. "Waalaikumsalam," jawabku singkat, sambil buru-buru membuka pintu kos. Jantungku berdetak aneh, bukan karena dia tampan, meski dia tampan, tapi karena ada rasa tidak nyaman, seolah-olah seluruh hidupku terbaca jelas di wajahku. Malamnya, dari balik jendela, aku melihat pria itu salat di ruang tamu, rumah kontrakannya yang pintunya terbuka. Gerakannya khusyuk, lama, tenang. Aku, yang baru pulang kerja dengan parfum alkohol dan senyum palsu, tiba-tiba merasa sangat kotor. Belakangan aku tahu namanya Fahmi. Ustadz Fahmi, baru pulang dari Mekah. Kata ibu kos, lulusan universitas di Madinah. Sekarang mengajar ngaji anak-anak sore hari. Ironisnya, justru di malam paling gelap dalam hidupku, aku bertemu seseorang yang terlihat seperti cahaya. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa pertemuan sederhana di Gang Melati itu akan mengubah segalanya. Aku tidak tahu kenapa kalimat itu terus berputar di kepalaku saat aku merebahkan tubuh di kasur tipis malam itu. Padahal, aku belum mengenal siapapun. Aku bahkan tidak bicara apa-apa dengannya, selain salam singkat yang canggung. Tapi ada sesuatu dari tatapan Ustadz itu yang membuat dadaku sesak. Seolah-olah, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku dilihat sebagai manusia, bukan sebagai alat, bukan sebagai dompet berjalan. Pagi harinya, Sabtu, 13 Januari tahun 2018. Aku terbangun dengan kepala berat. Bau rokok dan alkohol masih samar di rambutku. Seperti biasa, aku ingin langsung mandi dan melupakan dunia. Tapi suara anak-anak mengaji dari rumah sebelah membuatku berhenti. Suara itu tenang, lembut, suara seseorang yang sabar. Aku mengintip dari balik gorden. Ustadz Fahmi duduk bersila, dikelilingi anak-anak kecil dengan pakaian sederhana. Tangannya memegang mushaf, wajahnya penuh senyum.
Tidak ada kesan menggurui, tidak ada nada keras. Dan entah kenapa, air mataku jatuh begitu saja. Aku lupa kapan terakhir kali mendengar ayat-ayat itu tanpa rasa takut. Aku lupa kapan terakhir kali merasa boleh berada dekat dengan hal-hal suci tanpa merasa dihakimi. Saat itu aku sadar, dunia kami sangat berbeda. Dia pagi, aku malam. Siangnya, ibu kos memanggilku. Nurul, nanti sore bantuin ya. Ustadz Fahmi mau pindahan rak buku. Aku ingin menolak, tapi entah kenapa, bibirku malah berkata, "Iya Bu." Sore itu, aku berdiri canggung di depan rumahnya, tanpa makeup, tanpa gaun, hanya kaos longgar dan celana jeans pudar. Untuk pertama kalinya, aku takut dinilai, bukan karena pekerjaanku, tapi karena diriku. "Terima kasih sudah mau bantu," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, dan disitulah aku melihatnya lebih dekat. Ustadz Fahmi, bukan pria sok alim, tangannya kasar karena kerja. Nada bicaranya rendah dan sopan. Tidak ada tatapan tajam, tidak ada pertanyaan yang membuatku ingin kabur. Di tengah memindahkan rak, tanpa sengaja lenganku tersenggol. Aku refleks minta maaf. "Tidak apa-apa," katanya pelan. Lalu dia menatapku sekilas dan berkata, "Kalau capek, istirahat saja. Jangan memaksakan diri." Kalimat itu sederhana, tapi aku terpaku. Tidak ada pria yang pernah berkata seperti itu padaku. Biasanya, mereka hanya berkata, "Kamu dibayar untuk ini." Sejak sore itu, aku mulai menunggu waktu pulang kerja dengan perasaan aneh. Aku mulai pulang lebih cepat. Aku mulai membersihkan kamar. Aku mulai berharap. Padahal aku tahu, harapan adalah kemewahan yang tidak pantas dimiliki wanita sepertiku, dan aku belum tahu bahwa perasaan kecil yang tumbuh diam-diam itu akan membawaku pada pilihan hidup paling berbahaya yang pernah kuhadapi. Kalimat itu terasa seperti bayangan hitam yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi, terutama malam itu. Minggu, 14 Januari tahun 2018. Ketika aku duduk di sudut klub dengan lampu remang dan musik menghantam dada, sementara senyum palsu kembali kupasang rapi. Di depanku, pria-pria berdasi tertawa keras. Mereka memanggil namaku dengan nada manja, seolah-olah aku milik mereka. Tanganku menggenggam gelas minuman. Tapi pikiranku melayang ke rumah kontrakan kecil di Gang Melati, ke suara ngaji sore, ke tatapan itu, ke kalimat sederhana, "Jangan memaksakan diri." Aku tersenyum pada klien di depanku. Tapi hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, aku merasa muak dengan diriku sendiri. Bukan karena pekerjaanku semata, tapi karena aku mulai ingin berhenti. Dan itu jauh lebih menakutkan. Pulang hampir subuh. Aku duduk di tepi kasur dan menatap uang yang tergeletak di tas. Tebal, cukup untuk mengirim ke kampung, cukup untuk membuat Ibu Darmi senang, cukup untuk membuat Firman dan Angga berhenti merengek. Untuk sementara, ponselku bergetar. Pesan dari ibu, "Nurul, bulan depan Firman mau nikah. Kamu harus siap bantu." Dadaku langsung sesak. Belum sempat kubalas, pesan lain masuk. Angga bilang mau beli motor biar gampang cari kerja. Aku tertawa kecil. Pahit, motor untuk cari kerja, yang entah kapan benar-benar dicari. Aku memejamkan mata. Di saat yang sama, terdengar suara azan subuh dari masjid kecil tak jauh dari kos. Dan seperti biasa, aku hanya bisa mendengarkan dari kejauhan, sebagai penonton, bukan peserta. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai naik, aku berpapasan lagi dengan Ustadz Fahmi. Kali ini, aku baru pulang. Sementara dia baru keluar rumah, kami berhenti bersamaan di depan pagar. Dia menatapku. Lama, tapi tidak tajam, tidak menghakimi. "Pulang kerja?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. Entah kenapa, lidahku keluh. Aku takut.
takut kalau dia tahu, takut kalau dia berubah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semoga Allah jaga langkah Mbak Nurul, katanya pelan. Aku terdiam. Tidak ada ceramah, tidak ada nasihat, tidak ada pertanyaan, hanya doa. Dan saat itulah aku sadar, aku sedang berdiri di dua dunia yang berlawanan. Satu dunia yang memberiku uang, satu dunia yang memberiku ketenangan. Dan aku hanya boleh memilih satu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berani bermimpi kecil. Bagaimana kalau aku berhenti? Bagaimana kalau aku menjadi wanita baik-baik? Namun mimpi itu langsung kutertawakan sendiri. Karena wanita malam sepertiku tidak punya kemewahan untuk bermimpi. Atau setidaknya itu yang selalu diajarkan hidup kepadaku. Dan hidup seolah ingin membuktikan bahwa aku memang tidak pantas berharap. Ketika malam itu datang lebih kejam dari biasanya. Rabu malam, 17 Januari tahun 2018, hujan turun deras membasahi Jakarta. Jalanan licin, lampu kota berpendar buram, seperti dunia yang kulalui setiap hari. Di klub, suasana lebih ramai dari biasanya. Tawa keras, musik menghentak, dan tatapan-tatapan yang membuat kulitku terasa dingin. Malam itu, aku ditemani seorang pria langganan. Orangnya sopan di awal, tapi semakin larut, semakin banyak batas yang ia coba dorong. Aku masih tersenyum, masih profesional, karena aku tahu, jika aku menolak terlalu tegas, konsekuensinya bisa panjang. Komplain, potongan bayaran, atau namaku dicoret dari daftar tamu VIP. Saat istirahat, aku masuk ke toilet dan menatap wajahku sendiri di cermin. Makeupku masih rapi, tapi mataku kosong. Tanganku gemetar saat memercikan air ke wajah. Ini terakhir, bisikku lirih. Entah terakhir apa, pekerjaan ini, atau hidupku yang seperti ini. Ketika aku kembali ke ruang utama, manajer memanggilku. Katanya singkat, Nurul, klien kamu mau kamu temani sampai pagi. Bayaran double. Double? Kata itu menggema di kepalaku. Dengan bayaran itu, listrik rumah orang tua bisa aman. Firman bisa diam. Angga bisa berhenti merengek. Dan aku bisa bertahan 1 bulan lagi. Aku mengangguk. Bukan karena mau, tapi karena tidak punya pilihan. Pukul 2 dini hari, aku merasa pusing. Nafasku pendek. Musik terasa semakin menekan. Aku minta izin keluar sebentar untuk menghirup udara. Di parkiran belakang klub, hujan masih turun. Aku berdiri di bawah kanopi, memeluk tubuh sendiri. Di saat itulah ponselku bergetar. Pesan masuk, nomor tak dikenal. Mbak Nurul, ini Fahmi. Maaf mengganggu. Tadi saya lihat lampu kamar Mbak belum menyala. Saya cuma mau bilang, semoga Mbak pulang dengan selamat malam ini. Tanganku langsung lemas. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan nomorku. Mungkin dari ibu kos, tapi yang membuat dadaku runtuh bukan itu. Melainkan kenyataan bahwa di saat aku berdiri di parkiran klub malam, ada seseorang yang mendoakanku tanpa tahu aku sedang apa. Air mataku jatuh, bercampur hujan. Aku membalas singkat. Terima kasih, Ustadz. Hanya itu. Tapi setelah pesan itu terkirim, aku tidak sanggup kembali masuk. Dadaku terasa sesak, kepalaku berputar, kakiku gemetar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Takut jika aku terus melangkah, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Aku meminta izin pulang lebih awal dengan alasan sakit. Manajer menatapku tajam, tapi akhirnya mengangguk. Di dalam taksi, aku menangis tanpa suara. Jalanan Jakarta terasa panjang dan dingin. Aku sadar, malam ini bukan sekadar malam berat. Malam ini adalah peringatan. Karena jika aku terus menjalani hidup seperti ini, bukan hanya tubuhku yang hancur, tapi juga sisa harga diriku yang hampir tak bersisa. Dan tanpa ku sadari,
Malam itulah yang menjadi awal dari konflik besar yang akan menyeret keluargaku, pekerjaanku, dan perasaanku pada Ustadz Fahmi ke dalam satu pusaran yang tak bisa kuhentikan. Pusaran itu mulai menarikku ke tengah saat telepon dari kampung datang pagi itu. Kamis, 18 Januari tahun 2018, tepat ketika aku baru saja terlelap setelah malam paling melelahkan sepanjang hidupku. Nama Ibu Darmi menyala di layar ponsel. Perasaanku langsung tidak enak. Nurul, suara ibu terdengar berbeda. Tidak mendesak, tidak manja, tapi dingin. Kamu sakit ya kemarin? Aku terdiam. Kenapa, Bu? Tetangga bilang, lihat kamu muntah-muntah di depan rumah. Terus ada laki-laki berjubah putih, sering ke kosmu. Kamu jangan macam-macam ya. Jantungku serasa jatuh. Berita di kampung memang selalu lebih cepat dari angin. Dan ibu selalu lebih tajam dari yang terlihat. Itu Ustadz. Bu, jawabku hati-hati. Dia, tetangga, orang baik. Halah, potong ibu. Kamu jangan bohong sama ibu. Dari dulu juga, ibu nggak nanya kamu kerja apa. Yang penting, uangnya jalan. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Berarti selama ini, mereka tahu ada yang salah. Mereka hanya memilih diam. Selama aku masih bisa mengirim uang. Belum sempat aku menjawab, suara lain menyela di telepon. Suara Firman. Kak, bulan ini uangnya kurang. Katanya, tanpa basa-basi. Temen-temen pada nanya, kapan aku kerja beneran? Aku malu. Aku hampir tertawa. Malu, tapi tidak pernah malu hidup dari uang kakaknya yang kotor. Firman, kakak lagi susah. Jawabku pelan. Halah, kakak kan kerja di kota besar. Sahutnya ketus. Kalau kakak mau berhenti kerja, gara-gara Ustadz itu, jangan libatkan kami. Tanganku gemetar. Angga ikut bicara. Lebih dingin. Kita ini keluarga. Kak, jangan egois. Egois. Kata itu membuat dadaku perih. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama menatap dinding kamar. Aku baru sadar, bukan hanya aku yang terjebak dalam hidup ini. Aku dipenjara oleh kebutuhan orang lain. Sore harinya, aku bertemu Ustadz Fahmi di depan rumah. Kali ini, aku tidak menunduk. Aku lelah berpura-pura baik-baik saja. Mbak Nurul kelihatan capek, katanya lembut. Dan entah kenapa, aku menangis. Aku tidak bercerita semuanya, hanya berkata singkat, keluarga saya tidak akan mengizinkan saya berubah. Ustadz Fahmi diam sejenak, lalu berkata, dengan suara paling tenang yang pernah kudengar, kadang yang paling berat bukan meninggalkan dosa, tapi meninggalkan orang-orang yang menikmati hasilnya. Aku menatapnya. Terkejut, kalimat itu seperti menelanjangiku untuk pertama kalinya. Ada seseorang yang memahami tanpa perlu aku menjelaskan. Namun, aku belum tahu bahwa mulai saat ini, keluargaku tidak hanya mencium kebenaran, mereka akan mulai melawannya. Dan aku akan dipaksa memilih. Tetap menjadi tulang punggung, atau menghancurkan segalanya demi satu kesempatan hidup yang bersih. Kesempatan itu terasa seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap, terlalu jauh untuk kuraih, terlalu rapuh untuk kupercaya. Dan sebelum aku sempat memutuskan apapun, ancaman itu datang dari rumah sendiri. Siang itu, Sabtu 20 Januari tahun 2018, panas Jakarta terasa menyengat. Aku baru saja selesai mencuci pakaian ketika ponselku bergetar bertubi-tubi. Pesan dari Bapak Tony. Jarang sekali beliau menghubungiku langsung. Nurul, Bapak dengar kamu mau berhenti kerja. Dadaku langsung sesak. Aku menelan ludah sebelum membalas. Bapak, Nurul cuma mau istirahat. Balasan datang cepat, terlalu cepat. Kamu jangan main-main. Uang sekolah, Angga, cicilan rumah, kebutuhan ibu, semua dari kamu. Aku menutup mata. Di benakku terbayang wajah ibu yang dingin,
Firman yang selalu menuntut, dan Angga yang menganggap hidupku kewajiban. Telepon masuk, kali ini dari Firman. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Kak, denger ya," katanya tanpa salam. "Kalau kakak berhenti kerja, aku sama Angga pulang ke Jakarta. Kita tinggal bareng kakak, biar kakak kerja lebih keras." Aku terdiam. Itu bukan permintaan, itu ancaman. "Firman." Suaraku bergetar. "Kakak juga manusia." "Halah." Dia tertawa sinis. "Manusia butuh makan, Kak. Jangan sok suci. Gara-gara kenal Ustadz." Air mataku jatuh. Telepon ditutup sepihak. Aku terduduk lemas di lantai kamar. Sore itu, aku tidak keluar kamar. Aku mematikan ponsel. Dunia terasa mengecil, menekanku dari segala arah. Aku ingin lari, tapi tidak tahu kemana. Menjelang maghrib, ada ketukan pelan di pintu. "Assalamualaikum." Suara itu, suara yang sekarang sudah kukenal di luar kepala. Aku membuka pintu dengan mata sembab. Ustadz Fahmi berdiri dengan wajah tenang, membawa kantong plastik berisi makanan sederhana. "Ibu kos bilang, Mbak Nurul belum makan," katanya lembut. Aku ingin menolak, tapi perutku berkhianat. Kami duduk berhadapan, makan dalam diam. Setelah beberapa saat, aku berkata lirih. "Mereka mengancam saya, Ustadz." Dia mengangguk pelan. "Kadang keluarga tidak sadar bahwa mereka sedang menenggelamkan orang yang mereka cintai." Aku menunduk. Kalau saya berhenti, mereka hancur. Kalau saya lanjut, saya yang hancur. Ustadz Fahmi menatapku lama, lalu berkata dengan suara mantap, "Kalau Mbak Nurul mau berubah, jalannya pasti berat. Tapi saya tidak akan membiarkan Mbak berjalan sendirian." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sisiku. Bukan di belakang uangku, bukan di balik tuntutan. Namun aku tahu, kata-kata itu akan segera diuji. Karena setelah ancaman dari rumah sendiri, konflik ini belum mencapai puncaknya. Justru, ini baru permulaan. Kalimat itu terbukti benar ketika malam itu aku duduk sendirian di kamar, menatap langit-langit kusam, sambil memutar ulang semua kata Ustadz Fahmi di kepalaku. "Saya tidak akan membiarkan Mbak berjalan sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa punya sandaran selain diriku sendiri. Jam menunjukkan 23,1 WIB. Minggu malam, 21 Januari tahun 2018. Biasanya di jam segini, aku sudah bersiap berangkat ke klub. Tapi malam itu, tas kerjaku masih tergeletak di sudut kamar. Tidak tersentuh. Ponselku bergetar. Pesan dari manajer. "Nurul, kamu kemana?" Klien nanya. Aku menatap layar lama sekali. Jari-jariku gemetar. Satu balasan saja bisa mengembalikanku ke rutinitas lama. Satu kata, ia bisa menunda semua penderitaan. Sementara, tapi bayangan wajah Ustadz Fahmi muncul di kepalaku. Tatapan tanpa syarat itu. Doa yang tidak menuntut balasan. Aku mengetik pelan. "Maaf, malam ini saya tidak bisa datang." Pesan terkirim. Dadaku berdegup kencang. Nafasku pendek. Tanganku dingin. Beberapa detik terasa seperti 1 jam. Balasan datang cepat. "Kamu yakin ini klien penting?" Aku menelan ludah. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengetik sesuatu yang belum pernah berani kutulis. Saya butuh berhenti. Untuk sementara. Setelah itu, sunyi. Tidak ada balasan. Tidak ada telepon. Hanya keheningan yang membuat telingaku berdengung. Aku menjatuhkan ponsel ke kasur dan menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut kehilangan uang. Takut kehilangan keluargaku. Takut kalau ternyata aku tidak sekuat yang kupikirkan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara azan dari masjid. Azan Isya. Aku bangkit perlahan. Membuka pintu kamar
dan berdiri di ambang. Dari rumah sebelah, Ustadz Fahmi keluar dengan sajadah di tangan. Dia melihatku, terkejut sedikit. "Mbak Nurul?" Aku menatapnya dengan mata sembab. Saya tidak masuk kerja malam ini." Dia diam, lalu tersenyum kecil. "Berarti Mbak baru saja membuat keputusan besar." Aku mengangguk, dan saya takut sekali. Dia tidak berkata tenang saja. Tidak berkata semua akan baik-baik saja. Dia hanya berkata jujur. Takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah terus hidup dalam luka. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Di malam itulah aku menetapkan satu tujuan paling nekat yang pernah kupunya. Aku ingin keluar dari dunia malam. Apapun risikonya, aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum tahu berapa lama aku bisa bertahan tanpa uang itu. Dan aku belum tahu bagaimana reaksi keluargaku nanti. Tapi satu hal pasti, setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah kembali sama, dan konsekuensinya akan datang lebih cepat dari yang kuduga. Konsekuensi itu datang keesokan harinya, Senin 22 Januari tahun 2018. Saat aku membuka aplikasi mobile banking dan melihat saldo rekeningku, angka yang biasanya terasa aman, kini tampak menakutkan. Tidak ada pemasukan, tidak ada jadwal kerja, tidak ada bayaran double yang selama ini jadi penyangga hidup banyak orang. Pagi itu, ponselku tak berhenti bergetar. Satu persatu pesan masuk, seperti gelombang yang menghantam tanpa jeda. Dari ibu, dari bapak, dari Firman, dari Angga. "Uangnya kapan dikirim?" "Bapak, ditagih cicilan." "Kak, jangan bikin masalah." Aku menatap layar sampai mataku perih, tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku ingin menjelaskan, tapi aku tahu penjelasan tidak pernah cukup ketika uang berhenti mengalir. Aku keluar kamar, duduk di teras kos. Matahari belum tinggi, tapi panasnya sudah menyengat. Di seberang, Ustadz Fahmi sedang menyapu halaman. Gerakannya tenang, seperti dunia tidak sedang runtuh. Aku mendekat, ragu. "Ustadz," panggilku pelan. Dia menoleh. "Iya, Mbak, apa saya salah?" Tanyaku lirih. Begitu uang berhenti, semua orang marah. Saya takut, mungkin mereka benar, mungkin saya egois. Dia berhenti menyapu, menatapku lama. Perubahan memang sering terlihat egois bagi mereka yang kehilangan keuntungan. Katanya pelan, "Tapi niat baik tidak pernah salah, Nurul." Itu pertama kalinya dia memanggil namaku tanpa embel-embel. Dan entah kenapa, panggilan itu membuatku ingin menangis. Siangnya, manajer klub akhirnya menelepon. Suaranya dingin. "Nurul, kalau kamu pergi sekarang, kamu jangan berharap bisa balik." Aku menelan ludah. "Iya, saya paham." Telepon ditutup. Resmi sudah. Pintu itu tertutup rapat. Sore menjelang, aku menghitung ulang uang tabunganku. Paling cukup untuk bertahan 2 minggu. Setelah itu, aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu besok harus makan apa. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Lampu dimatikan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa miskin. Bukan secara materi, tapi kehilangan pegangan. Ketukan pelan terdengar di pintu. Aku membuka. Ustadz Fahmi berdiri di sana, membawa satu amplop coklat. "Ini bukan sedekah," katanya cepat. Seolah membaca pikiranku. "Ini pinjaman. Kalau Mbak Nurul mau." Aku menatap amplop itu lama. Tanganku terulur, lalu berhenti. Kalau saya terima, suaraku pecah. Apa Ustadz tidak kecewa punya perasaan pada wanita seperti saya? Dia terdiam, lalu menjawab pelan, "Mantap, justru karena Mbak berani berhenti." Saya semakin yakin. Kata-kata itu menembus dadaku. Di malam ketika uang berhenti mengalir, aku mulai menyadari satu hal. Cinta yang tulus tidak datang untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani saat semuanya terasa paling gelap.
Namun aku juga tahu, ujian ini belum selesai. Karena saat kebutuhan makin mendesak, dan keluarga makin menekan, tujuanku untuk berubah akan dipaksa menghadapi godaan terbesar. Godaan itu datang tepat ketika aku mulai kehabisan napas untuk bertahan. Rabu, 24 Januari tahun 2018. 2 hari setelah aku berhenti total dari klub, tabunganku menyusut cepat. Beras di dapur tinggal setengah. Listrik hampir jatuh tempo. Dan ponselku, sekali lagi, berdering dengan nama yang membuat jantungku mencelos. Manajer klub. Aku menatap layar lama. Tanganku gemetar. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak, menutup, dan pura-pura tidak melihat. Tapi ada bagian lain, yang lelah dan takut, memaksaku mengangkat telepon itu. Nurul, suaranya terdengar lebih ramah dari sebelumnya. Kamu masih bisa balik. 1 malam saja. Klien, lama. Bayaran, 5 kali lipat. 5 kali lipat. Kata itu menghantam kepalaku, seperti palu. Dengan uang itu, aku bisa bernapas lagi. Bisa mengirim ke kampung, bisa membuat ibu berhenti curiga, bisa membuat Firman dan Angga diam, hanya menemani. Lanjutnya, seolah tahu keraguanku. Kamu profesional, kamu tahu caranya. Aku memejamkan mata. Dunia lama memanggilku dengan bahasa yang sangat kupahami. Aku pikir-pikir dulu. Jawabku pelan. Telepon ditutup, dan aku terduduk lemas di lantai kamar. Pikiranku kacau. Aku berjalan mondar-mandir, menatap tas kerja lama yang masih kusimpan di lemari. Gaun hitam itu masih ada. Parfum itu masih ada. Dunia itu masih menungguku dengan pintu setengah terbuka. Sore itu, aku mendapat pesan dari ibu. Nurul, ibu benar-benar butuh uang. Kalau kamu tidak kirim minggu ini, ibu harus pinjam tetangga. Dadaku sesak. Aku menekan dada, mencoba bernapas. Aku keluar kamar tanpa tujuan, berjalan menyusuri gang. Kakiku membawaku berhenti di depan rumah Ustadz Fahmi. Pintu terbuka. Dia sedang membaca buku, wajahnya tenang. Aku berdiri lama sebelum akhirnya berkata, Ustadz, kalau saya jatuh lagi, apa saya wanita yang gagal? Dia menutup bukunya perlahan, menatapku lurus. Jatuh bukan tanda gagal, Nurul, katanya lembut. Menyerah dan berhenti bangkit, itulah kegagalan. Aku menggigit bibir. Mereka menunggu uang saya. Semua orang. Dia mengangguk. Saya tahu, tapi saya ingin tanya satu hal. Aku menatapnya. Kalau Mbak kembali malam ini, apa besok Mbak akan lebih bahagia? Pertanyaan itu menusuk tepat di tempat yang paling sakit. Aku tahu jawabannya. Aku selalu tahu. Malam mulai turun. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Ponselku kembali bergetar. Pesan singkat dari manajer. Keputusan kamu sekarang. Nurul, aku menatap layar. Satu ketukan jari bisa mengakhiri semua penderitaan. Sementara, satu penolakan bisa memperpanjang derita, tapi mungkin menyelamatkan jiwaku. Di titik itulah aku sadar. Ini bukan soal uang, ini soal siapa aku setelah semua ini. Dan malam itu, aku harus memilih kembali ke dunia lama yang sudah ku kenal, atau bertahan di jalan baru yang menyakitkan. Tapi jujur, keputusan itu akan menentukan segalanya. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali, sampai jemariku terasa kaku. Jam menunjukkan 19,42 WIB. Langit di atas gang Melati berubah jingga gelap. Warna senja yang terasa seperti perpisahan. Pesan dari manajer masih menyala. Keputusan kamu sekarang, Nurul. Aku menarik napas panjang. Dalam. Lalu aku mengetik. Perlahan, tapi mantap. Maaf. Saya tidak bisa kembali. Pesan terkirim. Tidak ada kembang api. Tidak ada kelegaan instan. Yang ada hanya dada berdebar dan rasa kosong yang luas. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Kalau begitu, jangan hubungi kami lagi. Aku mengunci layar ponsel. Tanganku gemetar.
Tapi anehnya, aku tidak menyesal. Malam itu, aku duduk di teras kos, memeluk lutut. Suara televisi dari kamar ibu kos terdengar samar. Di seberang, lampu rumah Ustadz Fahmi menyala. Aku tahu dia ada di sana. Dan entah kenapa, itu cukup membuatku bertahan. Aku berdiri dan mengetuk pintunya. "Masuk," katanya. Aku duduk di hadapannya. Menunduk. "Saya menolak," kataku pelan. "Saya tidak kembali." Dia tersenyum kecil. Bukan senyum lega, tapi senyum hormat. "Berarti Mbak Nurul sudah menetapkan tujuan." Aku mengangguk. "Saya mau hidup bersih, apapun risikonya. Saya mau cari kerja halal. Saya mau berhenti bergantung pada uang yang membuat saya membenci diri sendiri." Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah-olah sudah lama menunggu untuk diucapkan. Ustadz Fahmi menatapku dengan mata yang hangat. "Tujuan itu tidak akan mudah," katanya jujur. "Banyak yang akan menertawakan, banyak yang akan meremehkan, bahkan mungkin, keluarga Mbak sendiri." Aku tertawa kecil. "Pahit, mereka sudah melakukannya." Dia mengangguk. "Kalau begitu, izinkan saya membantu. Bukan sebagai ustadz, tapi sebagai manusia." Malam itu, kami berbicara lama tentang hidup, tentang luka, tentang masa depan yang belum jelas. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji manis. Hanya dua manusia yang duduk di persimpangan hidup. Saat aku kembali ke kamar, aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Aku, Nurul, memilih jalan sulit agar suatu hari bisa menatap cermin tanpa rasa malu. Namun, aku tahu, menetapkan tujuan hanyalah awal. Karena setelah ini, dunia tidak akan tinggal diam. Keluargaku tidak akan menerima. Dan satu demi satu, semua pintu yang kupikir terbuka akan tertutup di wajahku. Dan ketika semuanya gagal, aku akan dipaksa menghadapi satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling menyakitkan. Pilihan itu mulai terasa nyata ketika satu persatu pintu benar-benar menutup di depanku. Jumat, 26 Januari tahun 2018. Aku bangun dengan tekad baru dan dompet yang semakin tipis. Pagi itu, aku mendatangi 3 tempat sekaligus. Warung makan, toko pakaian, dan minimarket. Semuanya butuh karyawan. Semuanya juga memberi jawaban yang sama. Dengan nada halus, tapi menolak. "Maaf, Mbak, sudah penuh. Pengalaman kami cari yang lebih mudah. Nanti kami hubungi." Aku tahu arti kalimat terakhir itu. Tidak akan pernah dihubungi. Siang menjelang. Panas terasa menekan. Kakiku pegal. Kepalaku pening. Aku duduk di halte kecil. Menatap lalu lintas yang ramai. Orang-orang dengan tujuan jelas. Sementara aku seperti berdiri di tempat. Ponselku bergetar. Pesan dari Firman. "Kak, Ibu nangis." Bapak marah. "Kalau kakak tidak kirim uang hari ini, jangan anggap kami keluarga." Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Kata keluarga terasa seperti pisau yang diasah pelan-pelan. Aku ingin membalas panjang, menjelaskan semuanya. Tapi jariku berhenti. Penjelasan tidak pernah menang melawan tuntutan. Aku pulang menjelang sore dengan langkah berat. Di depan kos, ibu kos memanggilku. Wajahnya canggung. "Nurul, maaf ya, uang kos bulan depan naik. Kalau kamu belum bisa, mungkin cari tempat lain." Kalimat itu jatuh seperti palu terakhir. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan akhirnya menangis keras. Tanpa menahan, dada terasa sesak. Dunia yang kupilih dengan berani, kini seperti menghukumku tanpa jeda. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya, sejak berhenti, aku bertanya pada diriku sendiri. Apa aku terlalu naif? Ketukan pelan terdengar di pintu. Aku tahu siapa itu. Bahkan sebelum suara itu menyapa. "Nurul?" Aku membuka pintu,
Dengan mata sembab, Ustadz Fahmi berdiri di sana. Wajahnya khawatir. Aku tidak sanggup berkata apa-apa, hanya menggeleng. Dia masuk, duduk berhadapan denganku, mendengarkan. Tidak menyela. Perata menyela, sampai aku berkata lirih, hampir berbisik, semua tertutup, Ustadz, kerja tidak dapat, keluarga menolak, kos naik. Saya kehabisan jalan. Dia terdiam lama, lalu berkata pelan, jujur, kalau semua jalan tertutup, biasanya Tuhan sedang mengarahkan kita ke satu jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Aku menatapnya, bingung dan lelah. Jalan apa? Dia menarik napas, seolah menimbang kata-kata. Jalan yang menuntut keberanian paling besar. Aku belum mengerti, tapi malam itu, saat aku memejamkan mata dengan perut kosong dan pikiran kacau, satu hal mulai jelas. Aku sudah berada di ujung. Dan dari ujung itulah, aku akan dipaksa memilih pilihan terakhir yang bukan hanya mengubah hidupku, tapi juga menentukan siapa yang akan berdiri di sisiku dan siapa yang pergi. Pilihan itu datang dalam bentuk yang tidak pernah kubayangkan. Sunyi, sederhana, dan menyakitkan. Sabtu, 27 Januari tahun 2018, aku duduk di lantai kamar dengan koper kecil di depanku. Isinya tidak banyak, beberapa potong baju, buku catatan, dan sisa uang yang tinggal cukup untuk beberapa hari. Aku sudah memikirkannya semalaman. Jika aku tetap di sini, aku akan terus ditekan. Kos naik, keluarga menuntut, pekerjaan tak kunjung datang. Aku tidak ingin kembali ke dunia lama, tapi aku juga tidak ingin menyeret siapapun, terutama Ustadz Fahmi, ke dalam beban hidupku. Ketukan pintu terdengar. Aku tahu siapa itu. Nurul, panggilnya pelan. Aku membuka pintu dengan senyum tipis yang kupaksakan. Ada apa, Ustadz? Matanya langsung jatuh pada koper. Wajahnya berubah. Kamu mau pergi? Aku mengangguk. Saya tidak mau jadi beban. Tidak mau jadi bahan omongan. Tidak mau berharap terlalu banyak. Dia terdiam lama, lalu berkata, pergi kemana? Ke tempat saudara jauh di Cirebon. Jawabku pelan. Kerja apa saja, mulai dari nol. Itu bohong setengah mati. Aku belum memastikan apapun, tapi aku tahu satu hal. Aku harus menjauh dari godaan, dari tekanan, dari perasaan yang tumbuh terlalu cepat. Ustadz Fahmi menghela napas. Kamu tidak sendiri, Nurul. Aku tersenyum getir. Justru karena itu, saya harus pergi. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke lantai. Kalau saya tetap di sini, saya akan terus berharap. Dan harapan itu bisa jadi ujian untuk kita berdua. Dia tidak langsung menjawab. Aku bisa merasakan pergulatan di wajahnya, antara ingin menahan dan ingin menghormati keputusanku. Akhirnya dia berkata pelan, kalau ini pilihanmu, aku tidak akan menghalangi. Tapi izinkan aku satu hal. Aku menatapnya. Jangan anggap ini pelarian, anggap ini perjalanan. Dan kemanapun kamu pergi, kamu tetap berharga. Kata-kata itu membuat dadaku runtuh. Siang itu, aku naik bus dengan koper kecil dan hati yang berat. Dari jendela, aku melihat Gang Melati menjauh. Rumah kecil itu, rumah Ustadz Fahmi, tempat di mana aku pertama kali merasa dilihat sebagai manusia. Aku menggenggam ponsel, menahan diri untuk tidak mengirim pesan apapun. Karena aku tahu, pengorbanan terbesar bukan tentang pergi. Pengorbanan terbesar adalah melepaskan sesuatu yang baik demi kesempatan hidup yang lebih benar. Namun, aku belum tahu bahwa kepergianku justru akan memicu badai yang lebih besar. Karena saat aku memilih mengorbankan perasaanku, ada orang-orang yang tidak rela kehilangan sumber uangnya. Dan mereka akan mengejarku. Aku baru menyadari arti kalimat itu ketika bus yang kutumpangi baru setengah jalan
menuju Cirebon, dan ponselku bergetar tanpa henti di dalam tas. Getarannya seperti detak jantung yang panik, tidak mau berhenti. Aku menarik napas, lalu membuka layar. Nama Firman muncul, aku abaikan. Getaran lagi. Kali ini, Ibu Darmi. Dadaku langsung mengeras. Ada firasat buruk yang menyelinap, dingin dan licin. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Nurul! Suara ibu pecah. Bukan menangis, tapi marah. Kamu? Di mana? Aku menutup mata. Bu, Nurul lagi di perjalanan. Mau cari kerja. Kerja apa? Bentaknya. Kamu pikir hidup ini bisa pakai niat baik doang? Suara bapak menyela di belakang. Keras dan tegas. Kamu pulang. Sekarang, aku terdiam. Bapak, Nurul, nggak bisa. Kamu bisa, katanya dingin. Atau bapak datang ke Jakarta, ke kosmu, ke tetangga-tetanggamu. Biar semua tahu kamu selama ini kerja apa. Nafasku terhenti. Ancaman itu tidak diucapkan dengan emosi. Justru itu yang membuatnya menakutkan. Mereka tahu dan mereka siap menggunakannya. Ibu sakit. Suara ibu tiba-tiba melembut. Terlalu tiba-tiba. Kalau kamu nggak pulang, ibu masuk rumah sakit. Kamu tega. Air mataku jatuh. Aku menutup mulut, menahan isak. Di kursi bus yang sempit itu, aku merasa masa laluku menarik kerah bajuku. Memaksaku menoleh, memaksaku kembali. Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa aku juga lelah, bahwa aku juga manusia. Tapi kata-kata itu seperti terkunci di tenggorokan. Telepon ditutup sepihak. Aku menatap jendela. Sawah dan rumah-rumah kecil melintas tanpa makna. Perjalanan yang tadinya terasa seperti harapan, kini berubah menjadi lorong panjang yang menyesakkan. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Nomor tak dikenal. Nurul, ini manajer. Ada klien lama. Nyari kamu. Kalau kamu mau balik, semua bisa beres. Keluarga kamu juga aman. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat sampai jari-jariku memutih. Mereka bekerja bersama, tanpa janji, tanpa pertemuan, kebutuhan, uang, tekanan, semuanya kembali menyatu, mengepungku dari segala arah. Aku menunduk, menangis diam-diam di dalam bus. Aku sudah pergi sejauh ini, tapi kenapa rasanya seperti tidak bergerak sama sekali? Dalam keputusasaan itu, satu nama muncul di kepalaku. Satu suara yang selalu tenang. Satu orang yang tidak pernah memaksaku memilih demi dirinya sendiri. Fahmi. Tanganku ragu saat membuka kontaknya. Aku takut. Takut mengganggu. Takut berharap lagi. Tapi aku juga tahu, kalau aku tidak meminta tolong sekarang, aku akan terseret kembali ke hidup yang sudah hampir kutinggalkan. Dan di titik itulah, aku sadar, ini bukan lagi tentang melarikan diri. Ini tentang berani berdiri, atau hancur sepenuhnya. Di kursi bus yang berguncang pelan itu, dengan tangisan yang kutelan sendirian, aku akhirnya menekan tombol panggil di nama yang sejak tadi berputar di kepalaku. Fahmi. Jantungku berdegup kencang, seolah aku sedang mempertaruhkan sisa harga diriku. Dalam satu dering, nada sambung terdengar. 1, 2, lalu suaranya menjawab, tenang, seperti biasa. Assalamualaikum. Nurul, aku tidak sanggup langsung bicara. Tenggorokanku terkunci. Air mata kembali jatuh tanpa izin. Nurul, suaranya mengeras sedikit. Khawatir, kamu di mana? Aku di bus. Jawabku akhirnya. Suara pecah. Mereka mengancam. Ustadz, aku menceritakan semuanya. Telepon dari ibu, ancaman bapak, pesan dari manajer. Kata-kataku berantakan. Bercampur tangis dan napas pendek. Aku tidak menyaring apapun lagi. Ini bukan saatnya menjaga gengsi. Di ujung sana, Fahmi diam lama. Terlalu lama,
sampai aku takut panggilan itu terputus. Lalu ia berkata, pelan tapi tegas, turun di terminal terdekat, jangan lanjut. Aku tertegun. Apa, Nurul? Katanya mantap. Kamu tidak sendirian. Jangan ambil keputusan saat kamu sedang dikepung. Aku akan ke sana. Dadaku bergetar hebat. Tapi, keluargaku, dengarkan aku. Potongnya lembut. Kamu sudah berani sejauh ini. Sekarang izinkan aku berdiri di depan, bukan di belakang. Bus berhenti di sebuah terminal kecil. Tanganku gemetar saat aku berdiri, menuruni tangga, dan menjejakkan kaki di tanah yang asing. Aku duduk di bangku tunggu, memeluk koper kecil itu seperti pelampung terakhir. 1 jam terasa seperti 1 tahun. Ketika sebuah mobil berhenti, dan Fahmi turun dengan langkah cepat. Lututku langsung lemas. Aku berdiri, dan tanpa sadar, aku menangis lagi. Bukan tangis lemah, tapi tangis orang yang sudah terlalu lama menahan. Dia tidak memelukku, tidak menyentuhku. Dia hanya berdiri di depanku dan berkata, "Kita pulang." Perjalanan kembali ke Jakarta sunyi. Aku memejamkan mata, mendengarkan napasku sendiri yang mulai teratur. Untuk pertama kalinya sejak ancaman itu datang, aku merasa aman. Setibanya di Gang Melati malam itu, Fahmi berhenti di depan rumah kontrakannya. Dia menatapku. Wajahnya serius, bukan sebagai ustadz, bukan sebagai tetangga. "Nurul," katanya pelan, "ini titik paling sulit. Setelah ini, tekanannya akan lebih besar. Keluargamu mungkin akan membenciku. Dunia akan menghakimimu. Dan aku harus siap menanggung semuanya." Aku menelan ludah. Kenapa Ustadz mau sejauh ini? Dia menatapku lurus. "Karena niat baikmu nyata, dan aku tidak ingin kamu kembali terluka sendirian." Hening di antara kami terasa berat. Lalu dia mengucapkan kalimat yang membuatku terpaku. Kalimat yang sekaligus menjadi pilihan terakhir itu sendiri. "Kalau semua cara gagal, aku ingin menikahimu." Dadaku seperti berhenti berdetak. Menikah dengan masa laluku, dengan keluargaku, dengan semua konsekuensinya. Aku tahu, kalimat itu bukan janji manis. Itu adalah keputusan paling berat yang bisa diambil seorang pria sepertinya. Dan di malam itulah, aku sadar, kini bukan hanya hidupku yang dipertaruhkan. Kalimat itu terus berdentum di kepalaku sepanjang malam. Menikahimu, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai keputusan yang risikonya akan ditanggung bersama. Pagi itu, Minggu 28 Januari tahun 2018, aku bangun dengan mata sembab dan dada yang masih sesak. Aku duduk di tepi kasur, menatap dinding kamar yang pernah menyaksikan semua kepura-puraanku. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lari. Aku ingin menghadapi semuanya, apapun akibatnya. Ketukan pintu terdengar. Fahmi berdiri di sana, rapi, tenang, dan anehnya penuh keyakinan. "Aku sudah bicara dengan ustadz pembimbingku," katanya pelan. "Aku akan datang ke rumah orang tuamu." Hari ini, jantungku serasa berhenti. Hari ini, dia mengangguk. "Semakin lama kita menunda, semakin banyak tekanan yang kamu terima. Aku tidak mau itu." Perjalanan ke kampung terasa panjang dan sunyi. Tanganku dingin. Aku membayangkan wajah ibu yang keras, bapak yang dingin, Firman dan Angga dengan tatapan menuntut. Aku tahu, lamaran ini tidak akan disambut dengan air mata bahagia. Dan benar saja, begitu Fahmi mengucapkan niatnya dengan sopan dan tegas, ruang tamu rumah orang tuaku seperti membeku. Ibu menatapku lama, bukan terharu, tapi curiga. Bapak menghela napas berat. "Kamu tahu dia kerja apa?" tanya bapak pada Fahmi. Suaranya datar. Fahmi menunduk hormat. "Saya tahu masa lalunya, Pak. Dan saya menerima niatnya untuk berubah." Ibu tertawa pendek, sinis.
Menerima. Dengan apa? Kamu memberi makan keluarga kami. Selama ini Nurul yang kirim uang. Kalau dia menikah, kami makan apa? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ancaman manapun. Firman berdiri. Suaranya meninggi. Kakak, mau egois sekarang? Setelah kami hidup dari kakak bertahun-tahun, aku gemetar. Ingin menjawab, ingin membela diri. Tapi Fahmi lebih dulu bicara. Pak, Bu, katanya tenang. Saya tidak berjanji kaya, tapi saya berjanji bertanggung jawab. Dan saya tidak akan membiarkan Nurul terus disakiti. Bapak, berdiri. Kalau kamu menikahinya, jangan harap kami merestui. Jangan harap kami menganggapnya anak. Sunyi. Aku menatap lantai. Dadaku hancur. Ini harga yang harus kubayar. Aku menggenggam tangan Fahmi untuk pertama kalinya. Dan di hadapan semua orang, aku berkata dengan suara bergetar tapi utuh. Kalau harus memilih, aku memilih hidup yang jujur. Walau tanpa restu. Wajah ibu memucat. Firman mengumpat pelan. Angga memalingkan wajah. Kami pergi dengan langkah berat, tapi kepala tegak. Di luar rumah itu, Fahmi menatapku dan berkata pelan. Kita sudah melangkah. Sekarang kita harus kuat. Aku mengangguk, menahan air mata. Karena aku tahu, setelah lamaran yang mengguncang ini, perjuangan belum selesai. Justru baru dimulai. Langkah kami meninggalkan rumah itu terasa berat. Seolah tanah sengaja menahan kaki kami agar tidak pergi. Sepanjang perjalanan kembali ke Jakarta, tidak ada percakapan panjang. Hanya suara mesin kendaraan dan pikiranku yang terus berputar. Tentang ibu yang menangis tanpa air mata, bapak yang menutup pintu tanpa salam, dan adik-adikku yang memandangku seperti pengkhianat. Sesampainya di Gang Melati, kabar itu rupanya sudah lebih dulu tiba. Tetangga menatapku dengan pandangan berbeda. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura tidak melihat. Bahkan ibu kos yang biasanya ramah, kini bicara seperlunya. Nurul, katanya, kamu mau menikah sama Ustadz? Tanyanya ragu. Aku mengangguk pelan. Oh, ya sudah. Jawabnya singkat, lalu masuk ke rumah tanpa senyum. Malam itu, ponselku kembali ramai, bukan pesan dukungan, melainkan peringatan. Kamu keterlaluan. Setelah ini, jangan hubungi kami. Uang terakhirmu sudah kami terima. Jangan kembali. Aku membaca satu persatu sampai mataku perih. Ini lebih sakit dari ancaman. Ini pembuangan. Aku duduk di lantai kamar. Punggung bersandar ke dinding. Nafasku pendek. Aku tidak menangis. Air mataku seperti sudah habis. Ketukan pintu terdengar. Fahmi masuk dan duduk di depanku. Mereka memutuskan hubungan. Kataku lirih. Dia mengangguk. Seolah sudah menduga. Aku tahu ini akan terjadi. Aku menatapnya. Suara bergetar. Ustadz, apa kamu menyesal? Dia terdiam sejenak, lalu berkata mantap. Kalau aku menyesal, aku tidak akan duduk di sini sekarang. Kata-kata itu menahan diriku agar tidak runtuh. Hari-hari berikutnya berat. Aku mulai bekerja serabutan, mencuci, membantu warung, apa saja yang halal dan bisa kulakukan. Penghasilannya kecil, kadang hanya cukup untuk makan. Tapi setiap malam, aku pulang dengan hati yang lebih tenang. Meski dunia seperti berpaling dariku, namun tekanan tidak berhenti. Ada yang menyebarkan cerita lama tentangku. Ada yang sengaja memancing pembicaraan. Nama Fahmi ikut diseret. Aku mendengar bisik-bisik. Ustadz kok mau sama wanita malam? Aku melihat sorot lelah di matanya. Dan disitulah rasa bersalahku memuncak. Suatu malam, aku berkata lirih. Kalau kamu mau mundur sekarang, aku akan mengerti. Dia menatapku lama. Justru sekarang, aku tidak boleh mundur. Aku menunduk. Kenapa? Karena saat dunia membelakangi kita, katanya pelan, itu tanda kita harus saling menghadap. Aku terisak. Di titik terendah itu,
Aku mengerti. Cinta bukan tentang disoraki. Cinta adalah bertahan saat semua orang pergi. Namun aku juga tahu, ujian terakhir belum datang. Karena pernikahan kami, yang sebentar lagi akan berlangsung, akan menjadi penentuan akhir. Apakah semua pengorbanan ini berbuah bahagia, atau justru menjadi luka permanen? Hari itu akhirnya datang dengan langit yang kelabu, seolah ikut menimbang nasib kami. Sabtu, 10 Februari tahun 2018. Aku duduk diam di kamar kecil, rumah seorang kerabat, yang bersedia meminjamkan tempat. Gaun sederhana berwarna putih gading, menempel di tubuhku. Tanpa perhiasan mewah, tanpa pesta besar, tanpa senyum keluarga. Tanganku gemetar. Bukan karena riasan, bukan karena tamu, tapi karena satu pertanyaan yang berputar tanpa henti di kepalaku. Apakah aku benar-benar pantas menjadi istri pria sebaik dia? Di luar, hujan turun rintik-rintik. Suaranya pelan, tapi cukup untuk menenggelamkan pikiranku yang gaduh. Aku menunduk, mengatur napas, mencoba mengingat semua langkah yang sudah kulalui. Semua malam gelap, semua penolakan, semua air mata. Pintu diketuk pelan. Nurul, suara Fahmi terdengar dari balik pintu. Tertahan, sopan, sudah, siap. Aku berdiri. Kakiku terasa ringan, sekaligus berat. Sudah, jawabku lirih. Akad nikah berlangsung singkat, sederhana. Sederhana, hanya beberapa saksi, doa yang khusyuk, dan janji yang diucapkan dengan suara mantap. Saat Fahmi mengucapkan ijab kabul dengan lancar tanpa ragu, dadaku bergetar hebat. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku kini seorang istri, bukan wanita malam, bukan mesin uang, bukan anak yang dituntut tanpa henti. Setelah doa selesai, aku menatap wajahnya. Ada lelah di sana, tapi juga keyakinan yang tidak goyah. Mulai hari ini, katanya pelan, hanya untukku, kita hadapi semuanya bersama. Aku mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Namun ujian terakhir datang justru setelah semua selesai. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor ibu, jaga dirimu. Kami belum bisa menerima, tapi semoga kamu bahagia. Hanya itu. Tidak ada restu penuh, tidak ada pelukan. Tapi untuk pertama kalinya, tidak ada ancaman. Aku menutup mata, menahan isak. Bukan akhir yang sempurna, tapi cukup untuk bernapas. Hari itu tidak menghapus masa laluku, tidak membuat semua orang langsung percaya. Tapi hari itu menentukan segalanya. Karena aku memilih hidup yang jujur, dan seseorang memilihku dengan sadar, dengan utuh. Dan dari titik itulah, untuk pertama kalinya, aku percaya bahagia tidak harus gemerlap. Kadang, bahagia cukup dengan bertahan dan saling menjaga. Kalimat itulah yang terus kupegang di hari-hari setelah pernikahan kami. Tidak ada bulan madu, tidak ada unggahan bahagia, tidak ada ucapan selamat dari keluarga besarku. Yang ada hanyalah pagi-pagi sunyi, dapur kecil, dan dua orang dewasa yang sama-sama sedang belajar hidup dari nol. Hari-hari awal, sebagai istri, tidak semudah yang dibayangkan orang. Aku bangun lebih pagi, memasak dengan bahan seadanya, lalu membantu Fahmi menyiapkan kitab dan catatan mengajarnya. Uang kami pas-pasan, kadang harus memilih antara lauk atau pulsa. Namun ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi pulang dengan hati kosong. Suatu pagi, saat aku menyapu halaman kecil rumah kontrakan kami, aku terdiam menatap jemariku sendiri. Tidak ada gemetar, tidak ada rasa takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, tubuhku terasa tenang. Meski begitu, luka tidak sembuh seketika. Bisik-bisik masih ada, tatapan sinis masih terasa. Ada ibu-ibu yang berhenti bicara saat aku lewat. Ada jamaah yang sengaja pindah majelis ketika Fahmi mengajar. Aku melihat semuanya. Fahmi juga. Maafkan aku,
kataku suatu malam. Suaraku pelan. Kalau bukan karena masa laluku, dia menggeleng. Luka bukan milikmu sendiri, Nurul. Ini luka masyarakat yang belum selesai dengan penghakiman. Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Perlahan, perubahan kecil terjadi. Aku mulai membantu di dapur umum masjid, membuat teh, menyapu. Tidak banyak bicara, tidak membela diri, hanya hadir dan bekerja. Beberapa minggu kemudian, seorang ibu tua menyapaku lebih dulu. Tehnya enak, katanya singkat. Itu saja, tapi bagiku, itu seperti pintu kecil yang akhirnya terbuka. Luka tidak sembuh dengan pembelaan, luka sembuh dengan konsistensi, dan di tengah semua itu, aku sadar, pernikahan ini bukan akhir perjuangan. Ini justru awal dari hidup yang sesungguhnya. Hidup yang tidak lagi dibangun dari kepura-puraan, tapi dari keberanian menghadapi hari demi hari. Namun, satu hal masih mengganjal di hatiku, keluargaku. Karena sampai hari itu, tidak ada kabar lanjutan, tidak ada telepon, tidak ada pesan, seolah aku benar-benar telah dihapus. Dan aku tahu, sebelum cerita ini benar-benar selesai, aku harus berdamai dengan masa laluku, atau setidaknya melepaskannya dengan ikhlas. Kalimat itu akhirnya benar-benar kupahami pada suatu sore yang sunyi. Rabu, 21 Maret tahun 2018. Ketika aku duduk sendirian di teras rumah kontrakan kami, angin sore berembus pelan, membawa suara anak-anak mengaji dari masjid. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak membuatku merasa asing. Aku menutup mata, menghela napas, dan bertanya pada diriku sendiri, bukan dengan marah, bukan dengan menyalahkan. Nurul, siapa kamu sekarang? Bukan wanita malam, bukan mesin uang keluarga, bukan korban. Aku adalah seorang istri, seorang perempuan yang sedang belajar hidup jujur. Tanganku meraih ponsel. Lama aku menatap kontak keluargaku. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan tak terjawab. Sunyi yang dulu menyakitkan, kini terasa netral. Aku mengetik pesan, bukan untuk meminta, bukan untuk membela diri. Bu, Pak, Nurul baik-baik saja. Nurul sudah menikah. Terima kasih. Sudah membesarkan Nurul sampai hari ini. Kalau suatu hari kalian mau bertemu, pintu Nurul terbuka. Aku menekan kirim tanpa menunggu balasan. Sore itu, aku menangis. Tapi bukan karena luka. Aku menangis karena lega. Malamnya, Fahmi duduk di sampingku. Kamu terlihat lebih ringan, katanya. Aku tersenyum kecil. Aku berhenti, menunggu pengakuan. Dia mengangguk. Itu tanda kamu sudah memaafkan. Bukan mereka, tapi dirimu sendiri. Kalimat itu mengikat simpul terakhir di dadaku. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk. Dari nomor yang sudah lama sunyi. Jaga rumah tanggamu baik-baik. Ibu, tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf. Tapi aku tidak lagi menuntut lebih. Karena damai tidak selalu berarti diperbaiki. Kadang damai berarti diterima apa adanya. Dan di titik itu, aku tahu, aku siap menutup bab lama hidupku. Hari ini, ketika aku menulis kisah ini, usiaku masih 29 tahun. Hidupku tidak sempurna. Ekonomi kami sederhana. Masa lalu tidak menghilang begitu saja. Tapi setiap pagi, aku bangun tanpa rasa takut pada cermin. Aku tidak lagi berlari dari malam. Aku memilih hidup di pagi. Aku bekerja membantu usaha kecil-kecilan. Fahmi mengajar dengan tenang, meski tidak semua orang langsung menerima. Kami tertawa dengan cara yang sederhana. Makan dengan apa yang ada. Berdoa tanpa berpura-pura. Sesekali, masa lalu mengetuk ingatan. Tapi kini aku tahu, aku bukan masa laluku. Aku adalah hasil dari pilihan tersulit yang pernah kuambil. Jika ada yang bertanya apakah aku menyesal,
Jawabanku tidak romantis. Aku bersyukur pernah jatuh, agar aku tahu rasanya bangkit. Bersyukur pernah gelap, agar aku tidak salah mengenali cahaya. Bersyukur pernah dipakai, agar aku paham arti dipilih. Kisah ini bukan tentang ustadz yang menyelamatkan wanita malam. Ini tentang seorang perempuan yang berani berhenti, dan seorang laki-laki yang berani bertahan. Jika kamu yang mendengar kisah ini sedang berada di titik terendah, ingat satu hal. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk berubah. Tidak ada masa lalu yang terlalu hitam untuk dimaafkan. Dan tidak ada hidup yang terlambat untuk dimulai ulang. Aku, Nurul, adalah buktinya.